Salam jumpa semuanya untuk mahasiswa-mahasiswi saya yang terkasih. Kali ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita pada mata kuliah KTKC Audiovisual. Sebelum saya melanjutkan materi ini, saya flashback sekilas tentang materi KTKC Audiovisual yang telah kita pelajari sebelumnya. Pada bab pertama kita sudah belajar pengertian dan jenis-jenis audiovisual. Kemudian pada bab 2 kita sudah belajar beberapa subbab, yaitu tentang katekese audiovisual, atau lebih tepatnya audiovisual sebagai media pembelajaran. Nah, pada bab 2 ini ada beberapa subbab yang akan kita pelajari bersama, yaitu salah satu subbabnya adalah prinsip pemilihan audiovisual sebagai media pembelajaran. Nah, pada kesempatan ini, inilah yang akan kita coba dalami atau pelajari secara singkat apa saja prinsip-prinsip pemilihan audiovisual sebagai media pembelajaran. Nah, prinsip-prinsip ini ada 4, ya. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan. Yang kedua, integral dalam pembelajaran. Yang ketiga, alat bantu. Dan yang keempat, memiliki tujuan. Nah, keempat prinsip ini akan kita bahas satu persatu supaya membantu kita ketika kita memanfaatkan audiovisual sebagai media pembelajaran. Nah, yang pertama, kesesuaian dengan tujuan. Tidak ada suatu media yang paling unggul untuk semua tujuan. Ya, suatu media hanya cocok untuk tujuan pembelajaran tertentu, tetapi mungkin tidak cocok untuk yang lain. Ya, maksudnya adalah tidak ada media audiovisual atau audiovisual yang unggul. Unggul dalam arti adalah audiovisual ini semua cocok pada tujuan pembelajaran tertentu. Ya, tidak ada audiovisual yang cocok pada semua tujuan pembelajaran tertentu. Ya, jadi audiovisual tertentu ya cocok pada materi tertentu yang mungkin di materi yang lain tidak cocok. Ya, jadi seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, ada beberapa jenis audiovisual, ya, mulai dari film, video, ya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, integral dalam pembelajaran. Nah, media audiovisual bukan hanya sekedar alat bantu mengajar pengajar saja, tetapi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran. Penetapan suatu media haruslah sesuai dengan komponen yang lain dalam perencanaan instruksional. Ya, artinya media audiovisual yang kita manfaatkan sebagai media pembelajaran tidak hanya sebagai alat bantu semata, ya, atau juga tidak hanya sebagai tidak bisa berjalan sendiri, ya, tetapi satu kesatuan ya dengan komponen lain dalam pembelajaran. Ya, komponen yang dimaksud adalah komponen pembelajaran, ada guru, ada peserta didik, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, ya, evaluasi. Artinya komponen pembelajaran juga harus diperhatikan, ya, harus berjalan bersama dengan media audiovisual yang kita manfaatkan sebagai media pembelajaran. Ya, jadi tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa tidak ada hubungannya dengan komponen-komponen pembelajaran. Ya, supaya
tidak, kalau tidak berjalan bersama, itu tidak akan membantu tujuan pembelajaran tersampaikan kepada peserta didik. Ya. Prinsip yang ketiga adalah sebagai alat bantu. Ya. Nah, media apapun yang digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar peserta didik. Nah, kemudahan belajar peserta didik ini haruslah dijadikan sebagai acuan utama dalam pemilihan dan penggunaan suatu media, ya, termasuk audiovisual. Jadi kata kuncinya adalah kata kuncinya ketika kita memilih audiovisual sebagai media pembelajaran, kita harus mengetahui bahwa kita harus memahami akhirnya dan juga meyakini bahwa audiovisual ini yang saya gunakan sebagai media pembelajaran akan memudahkan belajar peserta didik. Ya, jangan sebaliknya, ya, menggunakan audio visual tetapi justru membingungkan peserta didik. Ya, kenapa peserta didik bisa bingung ketika menyaksikan audiovisual yang teman-teman gunakan sebagai media pembelajaran? Kalau audiovisual yang Anda gunakan itu tidak sesuai, tidak ada hubungannya dengan tujuan pembelajaran. Ya, ini penting untuk diperhatikan oleh teman-teman yang bakalan jadi calon guru agama Katolik. Ya. Kemudian prinsip keempat yang perlu kita perhatikan adalah memiliki tujuan. Ya, penggunaan berbagai media, ya, termasuk audiovisual dalam suatu pembelajaran bukan hanya sekedar selingan, ya, atau pengisi waktu atau hiburan, ya, melainkan mempunyai tujuan yang menyatu dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Ya, jadi teman-teman yang menggunakan, yang memanfaatkan audiovisual sebagai media pembelajaran itu bukan hanya sekedar selingan atau mengisi waktu, ya, karena sekarang jam pelajaran pada SMP atau SMA kalau tidak salah itu 3 kali 45 menit dan itu waktu yang cukup lama, ya. Jadi sengaja kamu memanfaatkan, menggunakan atau memutar film atau video, tetapi ya hanya untuk mengisi waktu, tetapi kamu tidak memperhatikan tujuan dari audiovisual itu. Ya, untuk apa? Untuk membantu tujuan pembelajaran tercapai. Ya, jadi ketika kita memanfaatkan audiovisual sebagai media pembelajaran bukan untuk gaya-gayaan, ya, bukan sekedar selingan, ya, bukan sekedar supaya dilihat keren, ya, atau juga ya sekedar supaya peserta didik senang, ya, karena peserta didik, ya, dengan ketika gurunya memanfaatkan audiovisual, ya, ada film, ada video, peserta didik pasti suka, senang banget, biasanya begitu, ya. Tapi bukan hanya sekedar mereka senang, ya, tetapi film itu atau video itu atau audiovisual itu membantu eh, peserta didik memahami tujuan pembelajaran. Ya, jadi kalau tidak ada kaitannya dengan materi yang dibawakan, ya jangan putarlah audiovisual itu. Ya, contohnya materi tentang saya sebagai citra Allah. Ya, ya jangan putar video atau film atau audiovisual lainnya berkaitan tentang horor misalnya, tidak ada kaitannya dengan materinya, gitu ya. Jadi harus memiliki tujuan, ya. Tujuannya apa?
untuk membantu peserta didik memahami materi yang disampaikan oleh guru, ya. Nah, keempat prinsip-prinsip inilah teman-teman perhatikan ya ketika memanfaatkan audiovisual sebagai media pembelajaran, ya. Nanti pada materi selanjutnya akan kita bahas berkaitan tentang media audiovisual sebagai media komunikasi dalam katekese. Terima kasih, ya. Kalau ada pertanyaan berkaitan dengan materi ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.